Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini super duper excited ya, karena hari ini juga aku akan nge-review salah satu lip produk baru. Ini dari brand Hana Sui ya, yaitu yang namanya adalah Hana Sui Next Level Blurry Tint-nya, seperti ini. Jadi sebenarnya tuh kemarin aku nggak sengaja banget ya, waktu tanggal 24 itu ternyata mereka juga launching nih untuk produknya. Selain Something, si Hana Sui ini mengeluarkan blur tint, sama satunya itu semacam lip balm yang bakal aku review juga. Dan karena harganya juga masih cukup terjangkau, so akhirnya aku beli untuk ke-6 shade varian warnanya. Karena waktu aku lihat finishnya tuh kayak yang ngeblurin terus smooth gitu. Aku suka sih lip produk yang modelannya kayak gitu. So pastinya di videoku kali ini aku bakal kupas tuntas buat kalian yang udah nanyain dan penasaran juga untuk review lengkapnya. Pasti nih yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan seperti biasa aku akan ngebahas detail packagingnya, yang sebenarnya untuk yang series Next Level ini kayak dominasinya warna pinkish ungu kayak gini di box luarnya. Ukurannya cukup kecil dan di sini ada nama produknya ya, pastinya Hana Sui Next Level Blurry Tint. Udah gitu kalau aku lihat ada beberapa klaimnya, yaitu Dreamy Blur and Lasting Stain. Ya, kalau dia dari namanya memang ada tintnya. Biasanya itu adalah produk yang ada stainnya di bibir. Jadi nanti kita akan lihat ya untuk Hana Sui ini seperti apa. Dan di sisi lainnya seperti biasa aku bakal kasih tunjuk. Ini ada cara pakainya, detail ingredients. Kalau kalian penasaran nih untuk komposisinya apa-apa aja, walaupun tulisannya ini lumayan kecil, semoga bisa kelihatan ya. Dan Hana Sui ini adalah salah satu brand lokal, jadi kalian gak perlu khawatir untuk produknya di sini tertera sudah BPOM dan halal, jadi aman buat kita pakai. Untuk netonya sendiri per piece-nya ini 2,5 gram. Kemarin aku beli itu harganya sekitar 30 ribuan kalau nggak salah ya. Nanti akan aku langsung tulis aja detailnya di sini. Dan seperti biasa harga terupdate juga udah ada link di kolom deskripsi. Kalian bisa langsung klik aja. Dan untuk di bagian ujungnya di sini kelihatan untuk nama-nama shade-nya. Sekarang aku akan masuk ke packaging dalamnya. Kalau kalian lihat ini sebenarnya glossy bening dengan bagian dalamnya tuh kayak warna-warna pinkish ungu gitu ya. Kesannya emang lebih mewah dari packaging Hana Sui yang sebelum-sebelumnya. Dan di sini sih secara penampakannya ada nama produknya Hana Sui Next Level Blurry Tint. Udah gitu tertera juga expiry date-nya sampai di tahun 2027. Tapi setelah dibuka aku akan lihat dulu ya. Oke, setelah kita buka nih packagingnya dan kita pakai, masa berlakunya sekitar 12 bulan atau 1 tahun aja. Kalau aku lihat di bagian bawahnya ini selain ada nama produknya, ada nama shade-nya, beserta neto dan juga nomor BPOM. So ini isinya lumayan lengkap untuk keterangan-keterangan produknya ya. Bahkan dia menyantumkan expiry date-nya juga. Dan sebelum aku swatch untuk ke-6 shade warnanya, di sini aku bakal kasih tunjuk dari detail aplikatornya dulu nih. Kalau dilihat ini aplikator yang aku suka ya, karena memang ujungnya lanci banget, udah gitu kecil, ada sisi miring, dan di bagian tengah ada lubang, jadi dia bisa menyimpan cukup banyak produk, sehingga nanti kita nggak perlu beberapa kali celup gitu. Tapi memang tetap tergantung teksturnya. Dan sekarang aku langsung akan swatch satu per satu, karena memang ini blurry tint yang klaimnya ada stainnya. Jadi aku akan mulai dari warna yang paling naturalnya dulu nih, yaitu 06 Pistachio. Ya, ini kayak kacang pistachio di coklat Dubai yang lagi viral itu ya. Oke, kembali lagi fokus ke lip produknya. Langsung aja akan aku pakai di bibir aku yang kondisinya kayak gini. Pinggiran bibir aku tuh bergradasi agak gelap. Waktu aku swipe di bibir bawah aku, wow, ini teksturnya tuh kayak semacam clay gitu, velvety yang lembut banget dan langsung smooth gitu waktu dipakai di bibir aku. Dan warna pertama bener-bener natural kayak nude pinkish brown cool tone, tapi pigmentasinya oke banget. Dia langsung bisa mengcover seluruh permukaan bibir aku, termasuk pinggiran bibir aku yang gelap. Walaupun sebenarnya ini udah cukup ya, tapi aku kayak pengen layer aja buat tahu nanti hasilnya kayak gimana. Dan setelah di layer, yes, ini tetap ringan dong di bibir. Waktu dikatupkan tuh finishnya menurut aku semacam kayak powdery matte
yang pastinya bisa ngeblurin garis-garis bibir aku. Padahal ini warna yang kayak pucat gitu ya. Sekarang aku akan tap di jari aku dan wow, kayaknya transfer proof ya. Aku akan coba lagi di punggung tangan. Ternyata benar sama sekali nggak nempel di situ. Apa karena ini warna natural? Nanti kita akan lihat di warna yang lebih gelapnya ya. Dan seperti ini untuk shade yang pistachio dipakai di bibir aku. Cantik banget walaupun ini warna-warna cool tone, tapi aku masih suka dipakai sendiri kayak gini. Karena memang aku pecinta warna-warna nude ya. Tapi buat kalian yang merasa kepucetan, tenang, warna kayak gini tuh selalu cocok juga kalau mau dipakai base ombre. Untuk shade natural yang kedua, ini namanya adalah 05 Puff Lover. Ya, kalau dilihat dari hintnya, ini kayak warna-warna nude peachy yang ada sedikit pinkisnya, yang memang ini juga natural banget. Langsung aja akan aku aplikasikan di bibir aku. Tekstur velvet kayak gini tuh mengingatkan aku sama Peripera Velvet ya, kalau nggak salah. Airy Velvet kan bukan yang airy, pokoknya yang dia itu bukan lip tint ya, yang lebih ke velvety. Mirip juga punyanya Bare and Bliss kemarin yang sempat aku kasih tunjuk kalau aku suka lip velvet yang kayak gitu teksturnya, karena benar-benar selembut itu. Nih hasilnya smooth ya di bibir aku. Jadi buat kalian yang mungkin punya tipe garis-garis bibir banyak kayak aku sih bakal terbantu karena kayak menyamarkan teksturnya gitu. Hasilnya seperti ini, shade Puff Lover dipakai di bibir aku. Bener-bener sih menurut aku ini natural, tapi jatuhnya memang agak terang gitu. Jadi lebih cenderungnya untuk cool undertone sebenarnya. Tapi kalau misalnya kalian punya light skin tone, aku rasa masih bisa pakai sih warna-warna yang seperti ini. Cocok dipakai untuk daily. Untuk shade 06 dan 05 ini tadi aku coba hapus menggunakan micellar water. Menurut aku sih kayak nggak ada stay-nya ya. Dia langsung kembali ke warna asli bibir. Nanti kita lihat di warna gelapnya kayak gimana ya. Shade berikutnya ini namanya adalah 02 Sorbet. BTW dari tadi untuk nama-namanya tuh kayak bukan bahasa Inggris, tapi waktu kita baca di versi Indonesia kayak gitu pembacaannya gitu nggak sih? Ini kalian bisa lihat tadi kayak yang pertama pistachio, udah gitu sorbet ini biasanya kan tulisannya nggak kayak gini. Aku nggak tahu apakah memang sengaja dibuat seperti itu. Yang pasti sih di shade yang 02 ini warnanya dia lebih bold, jadi dia kayak warna-warna reddish pink gitu. Yang pastinya pigmentasinya nggak usah diragukan ya, udah pasti langsung nampol karena warna gelap. Dan di sini tuh selalu salfok banget sama wanginya. Yang aku rasain tuh wanginya tuh kayak wangi-wangi coklat manis gitu, yang kalau aku sendiri sih kayak wangi kopi, wangi coklat itu suka daripada wangi yang terlalu manis. Jadi aku sendiri nggak terganggu walaupun ini lumayan strong. So ini tergantung preferensi kalian masing-masing aja. Sekarang aku mau coba nih di warna yang agak gelap kayak gini. Kalau misalnya aku tap di tangan kayak gimana, ternyata masih transfer. Yes, apakah perlu tunggu sampai set ya? Karena tadi untuk warna yang pertama tuh udah transfer proof gitu. Aku akan coba di bibir aku yang udah aku pakai lumayan lama. Oke, ini masih ada tapi tipis banget. So, menurut aku sih memang perlu ditunggu sampai bener-bener set. Nanti lama-lama dia akan minim transfer sih menurut aku. Khususnya kalau warna-warna yang gelapnya ya. Karena ini aku pakai ombre di bibir aku, di bagian dalamnya agak gelap. Jadi ini tergantung, kalau misalnya kalian beli warna naturalnya, aku rasa akan cepet ngeset, sehingga lebih minim gitu transfernya. Dan seperti ini hasilnya shade yang 02 Sorbet ya dipakai di bibir aku. Ini sih buat aku udah lumayan gelap. Jadi kalau untuk daily enggak, tapi mungkin buat kalian yang kayak kerja kantoran atau ada acara-acara formal, pakai warna ini sih cocok menurut aku. Karena ini termasuk warna merah yang gak terlalu ngejreng, secara ada percampuran pinkisnya gitu. Warna ini mengingatkan aku sama punyanya Maybelline Super Stay Vinyl Ink ya, di shade 10 Lipi. Langsung aja kan aku pakai di tangan aku di swipe. Dan ternyata emang semirip itu warnanya. Mungkin Hanasu ini sedikit lebih gelap reddish-nya, tapi ya percampuran warna reddish pinknya tuh mirip menurut aku. Dan untuk shade yang 02 Sorbet ini waktu aku coba hapus ya pakai micellar water, kelihatan di situ dia ada nge-stain warna pink gitu. Jadi mungkin kalau kalian beli warna yang boldnya lebih ada stay-nya dibanding kalian beli warna natural kayak shade yang 06 sama 05 tadi. Hal ini biasanya sering kejadian sih di lip tint kayak gitu ya. Warna gelapnya pasti untuk stay-nya lebih intens. Masuk ke shade selanjutnya, ini adalah 03 Mauve yang kalau aku lihat ini warnanya tuh kayak warna-warna merah tapi ada percampuran dengan orange-nya. Jadi bukan yang gelap banget atau terlalu deep ya. Dipakai di bibir aku ini pigmentasinya juga masih oke, tapi menurut aku untuk skin tone aku yang kuning langsat warm undertone pakai warna merah kayak gini tuh kesannya kayak kurang fresh atau kayak jadi kelihatan tua gitu nggak sih mukanya.
Tapi ini memang preferensi kalian masing-masing aja. Kalau kalian suka warna merah orange yang tidak terlalu gelap atau tidak terlalu cetar, ini bisa jadi referensi buat kalian. Selanjutnya ada warna merah lagi nih, yaitu 01 Red Velvet. Kalau dilihat sih ini kayak warna-warna merah darah gitu, karena lebih deep dibandingkan yang sebelumnya tadi. Dan aplikatornya ini karena memang bener-bener lancip pada sisi miringnya, bisa ngebantu membingkai bibir. Jadi kalau misalnya pakai warna yang bold kayak gini tuh, hasilnya bisa tetap rapi walaupun cuma di depan mirrorless aja ya. Nih, seperti ini dipakai di bibir aku. Warnanya juga nggak patchy sama sekali, nyatu dengan bagus. Kayak gini hasilnya untuk shade yang 01 Red Velvet dipakai di bibir aku ya. Bener-bener warna yang deep merahnya. Tapi ini salah satu warna merah yang ngebuat aksen gigi jadi kelihatan lebih putih gitu. Jadi bersih aja. Yang biasanya sih kalau menurut aku lebih cocok di acara-acara formal atau kayak acara-acara malam gitu ya. Gimana? Kira-kira ada yang suka nggak shade 01 ini buat nongkrong-nongkrong cantik gitu? Pede nggak sih? Dan ini aku buktikan yang kedua, untuk warna yang gelap kayak gini stay-nya juga ada banget tuh, ngepink gitu ya. Berarti memang sudah terbukti kalau warna deep-nya tuh dia lebih ada stand di bibir. Lanjut sekarang shade yang terakhir adalah 04 Olive Boy. Ini adalah salah satu warna yang kecoklatan, tapi menurut aku coklatnya tuh ada percampuran dengan ungu abunya. Jadi lebih ke cool tone ya, lagi-lagi. So kalau dipakai di tipe kulit aku yang warm undertone, kuning langsat, ini tuh kayak kelihatan kurang fresh gitu coklatnya. Karena aku lebih cocok di warna coklat cenderung ada orange-nya. Tapi ini preferensi kalian masing-masing aja. Kali aja memang ada yang suka warna coklat yang seperti ini, lebih ke cool tone. Yang pastinya kalau dipakai lumayan bold ya. Jadi kayak untuk acara-acara formal dan malam bisa nih menggunakan shade yang 04 ini. Nah, karena emang teksturnya super lembut kayak gini, nggak afdol kalau kita nggak buat ombre ya. Yang pertama yang akan aku buat adalah sebagai base-nya udah pasti 06 Pistachio, karena memang warnanya yang paling nude. Yang di bagian dalamnya aku padukan dengan 02 Sorbet. Dia tadi kan warnanya kayak warna-warna reddish pink ya. Yang setelah aku gabungkan sebagai ombre tuh, bener-bener pas diratakan tuh hasilnya cantik banget. Ini kayak ombre-ombre pinkish keunguan yang lebih ke cool tone sih. Tapi aku suka karena kayak masih natural dan cocok banget nih untuk daily. Lanjut, sekarang aku akan kasih referensi ombre lainnya ya. Oke, itu tadi untuk swatches dan perpaduan ombre yang aku buat dengan menggunakan Hot n Sweet Next Level Blurry Tint-nya. Kira-kira gimana dari ke-6 shade ini? Kalian paling suka yang mana atau udah ngincer shade apa? Coba komen-komen di bawah. Kalau buat aku sendiri sih ada 3 warna favorit aku ya. Pasti kalian udah tahu, sebagai pecinta warna nude, pasti aku menyarankan yang 06 si Pistachio tadi. Karena menurut aku ini dari warnanya tuh kayak bener-bener natural nude banget. Kalau kalian punya tipe skin tone kayak aku masih oke dipakai sendiri. Tapi bisa dijadikan juga sebagai base ombre kayak yang lagi aku pakai di bibir aku. Udah gitu yang kedua adalah 05 Puff Lover. Menurut aku sih dia warnanya walaupun cool tone lagi, tapi kayak fresh aja dipakai sendiri ya. Untuk warna nude peachy pinknya. Dan yang terakhir adalah warna gelapnya 02 Sorbet dengan warna yang lebih ke reddish pink tadi. Aku lebih suka sih dipadukan ombre sama pistachio, tapi kalau misalnya dipakai sendiri pun menurut aku ini di warm undertone yang paling oke ya. Dan sekarang aku akan kasih kesimpulannya. Sejauh ini aku menggunakan Hot n Sweet Next Level Blurry Tint-nya. Karena memang gak ada klaim apa-apa ya di boxnya ini, jadi sesuai yang aku rasakan. Yang pertama dari segi tekstur aku suka karena bener-bener smooth banget waktu diaplikasikan di bibir. Dia velvety clay gitu, yang setelahnya akan ngeset lebih ke powdery matte. Pas dikatupkan dia juga ringan banget, kayak nggak pakai apa-apa, bisa ngeblurin garis-garis bibir juga. So menurut aku ini cocok banget dari segi tekstur, aku suka. Udah gitu dia juga lebih minim transfer, apalagi kalau udah ngeset di bibir ya. Dan untuk stand-nya tadi sesuai klaimnya dia menyebutkan lasting stand. Sebenarnya untuk warna-warna yang natural tuh hampir nggak ada stand-nya. Cuman kalau kalian beli warna-warna boldnya itu ada stand pinkish tipis gitu. Jadi bukan yang kelihatan banget ya. So ini memang hampir mirip sama punyanya Bare and Bliss yang lip velvetnya. Itu kayak gini jenis-jenis stand-nya. Nanti kita langsung lihat aja di tes ketahanan karena memang aku baru pakai di hari ini.
Seperti biasa bakal aku update di akhir video. So, pasti tonton videoku sampai habis ya. Overall sih dengan harga 30 ribuan, tekstur kayak begini, ada stay-nya, aku suka ya. Tapi nanti kita akan lihat setelah dipakai makan, kira-kira stay-nya kayak gimana. Karena biasanya beda dari yang dihapus sama setelah makan. Tapi kalau misalnya kalian cari lip yang dia tuh velvety clay, lembut, pigmented, nyaman, dan ada stay-nya, bisa cobain nih untuk Hana Sui yang next level blurry tint-nya ini. Karena sejauh ini sih masih nyaman di bibir aku. Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Jangan lupa nanti di akhir masih ada tes ketahanan. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Oke, jadi ini waktu tes ketahanan aku pakai di beda hari ya, menggunakan shade 02 Sorbet. Yang pertama nih aku iseng makan salak dulu, ternyata di situ kelihatan kalau dia nempel di salak dan di tangan aku. Tuh kalian bisa langsung lihat ya, padahal ini udah set. Dan inilah primadona kita hari ini, aku akan makan padang sama iga mercon. Yes, ini by Bolo Sego kalau kalian tahu ya. So, super yummy banget, langsung aja aku akan makan dulu. Dan nanti aku bakal update hasilnya. Percampuran iga mercon dan padang ini bener-bener the best banget ya. Dan di sini aku langsung akan update kondisi di bibir aku seperti apa. Setelahnya bakal aku zoom aja. Nih kalian bisa langsung lihat. Menurut aku sih ini udah luntur ya lip tint-nya di bagian tengah tuh. Tapi di pinggirannya masih ada nempel di tangan aku. Jadi sebenarnya bukan yang hilang banget. So, bener-bener style-nya masih cukup kenceng ya, kayak warna pink gitu. Secara tadi aku pakai shade yang memang agak gelap atau yang sorbetnya. Dan di sini aku coba swipe menggunakan tisu, masih ada stay-nya, bahkan kayak kelihatan memudar cantik. So, kalau misalnya mau dipakai pergi-pergi, aman sih, kayaknya nggak perlu touch up, masih kelihatan cakep ya bibirnya, karena awet untuk makan berminyak. Buat pecinta warna natural mungkin bisa diombrein dengan warna gelapnya biar stay-nya juga awet.